Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu tentang kontraksi otot jantung. Sebelum itu, perkenalkan, saya Riri Putri Ariyanti dan rekan saya Aura Iga Maharani dan Rani Wulandari. Tujuan dari praktikum ini untuk mempelajari dan mengukur frekuensi denyut ritmis jantung katak yang diberi perlakuan detak larutan garam-garam organik. Adapun dasar teorinya di sini, jantung merupakan organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruhan tubuh. Otot jantung mempunyai sifat kontraktilitas, yaitu kemampuan jantung untuk berkontraksi bila dirangsang, konduktivitas yaitu kemampuan jantung untuk merambatkan impuls, ritmisitas yaitu kemampuan jantung untuk berdenyut dengan sendirinya. Periode refraktor yang lama menyebabkan jantung tidak pernah mengalami tetanus. Kontraksi jantung dipengaruhi oleh kandungan zat organik antara NaCl, CaCl, dan NaHCO3. Alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum ini ada alat bedah, alat dekapitasi, kimograf, bak bedah, beker gelas 100 cc, jarum sonde, dan benang kasur. Bahan praktikumnya ada larutan Ringer, katak, larutan NaCl 5%, larutan KCl 2%, larutan CaCl 2. Cara kerja pada praktikum ini ada, yang pertama kita harus membius katak yang besar dan sehat dengan kloroform hingga dia pingsan. Kedua, katak dibedah tepat di rongga dada sehingga otot jantung kelihatan. Ketiga, jantung dijepit dengan alat yang terdapat pada kimograf. Keempat, ada catat denyut jantung dalam kondisi normal, yaitu dalam larutan Ringer pada suhu kamar. Yang kelima, ada ganti larutan Ringer dengan NaCl 5% dan buatlah pencatatan hingga terlihat kekuatan denyut jantung yang lemah. Keenam, ada ganti dengan larutan Ringer hingga jantung berdenyut normal. Yang ketujuh, ada mengganti KCl 2% dengan mencatat denyut jantung hingga jantung berhenti berdenyut. Kemudian mengganti larutan dengan larutan Ringer hingga jantung berdenyut ke normal kembali. Kedelapan, ada ganti larutan dengan larutan CaCl 2% dan catat kembali denyut ritmis jantungnya. Bisa kita lihat pada hasil pengamatan.
훌쩍 날아가 우린 이제 이곳을 벗어날 거야 그때 마주친 그 표정을 잊을 수 없었지 우린 서로 스며들어 친구보단 또 다른 아이인 것 같아 일렁이는 맘을 타고나 Singing 우린 스케이트보드 위로 마치 춤을 추듯 발을 굴러 바람 그 사이를 가로질러 여기저기 많이 아주 많이 끝까지 I'm so good with you 따라와 catch up 두 눈을 맞추고 긴 머리 날리고 Ready set go feel it 자유로워 이대로 Hasil pengamatan menunjukkan bahwa ketika jantung diberikan larutan ringer, maka frekuensi rata-rata denyut jantung adalah 50 denyutan. Kemudian ditambahkan larutan NaCl 5% dan diperoleh denyut jantung sebesar 50 denyutan. Larutan NaCl berfungsi untuk memacu jantung untuk melakukan potensial aksi. Lalu ditambahkan larutan KCl 2% dan denyut jantungnya semakin melemah. Bahkan yang berdetak hanya bagian atriumnya saja. Dan kemudian diberikan larutan ClCl 2%, denyut jantung menjadi sangat lemah dan hanya bagian atrium yang berdetak. Karena saat diberikan larutan KCl dan ClCl 2, jantung sedang mengalami potensi istirahat. Larutan ringer merupakan salah satu larutan laboratorium dari garam dalam air yang digunakan untuk memperpanjang waktu kelangsungan hidup jaringan yang dipotong. Larutan ini akan menetralkan atau mengembalikan denyut jantung ke denyut awal. Larutannya mengandung natrium klorida, kalium klorida, kalsium klorida, dan sodium bikarbonat dengan konsentrasi tertentu di mana mereka terdapat dalam cairan tubuh. Jika natrium laktat digunakan sebagai pengganti natrium bikarbonat, campuran ini disebut solusi laktat ringer. Pada cara kerja pengaruh garam anorganik terhadap denyut jantung ini, larutan NaCl berfungsi sebagai penetralisir. Hal ini karena semua larutan garam sementara menghapuskan aktivitas ritmis jantung. NaCl 5% dapat dipakai sebagai cairan resusitasi atau replacement therapy, terutama pada kasus seperti kadar Na+ yang rendah di mana Rl tidak cocok untuk digunakan, seperti pada alkalosis retensi kalium. Cairan ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu tidak mengandung HCO3-, tidak mengandung K+, dapat menimbulkan asidosis hiperkloremik, asidosis dilusional, dan hipermatremi. Baiklah, selanjutnya, ketika jantung diteteskan larutan kalium klorida, menghasilkan rata-rata frekuensi denyut jantung adalah sebanyak 37 kali. Denyut jantung menjadi melemah karena pengaruh K+ terhadap kerja otot jantung. Menurut Sherwood 2001, peningkatan mendadak permeabilitas K+ menyebabkan difusi cepat K+ yang positif keluar sel. Dengan demikian, repolarisasi cepat terjadi akibat efflux K+. Repolarisasi cepat juga terjadi karena tertutupnya saluran Ca2+ dan masih terbukanya saluran K+. Proses dari repolarisasi cepat termasuk ke dalam mekanisme perubahan saluran ion pada waktu potensial aksi, yang membuat bagian dalam sel negatif daripada bagian luar dan memulihkan potensial membran ke tingkat istirahat, sehingga K+ menyebabkan relaksasi pada potensial aksi di sel otot jantung. Untuk perlakuan yang terakhir, kita gunakan larutan CaCl2. Nah, ketika jantung diteteskan dengan larutan CaCl2, setelah sebelumnya dimasukkan ke dalam larutan ringer, dihasilkan frekuensi denyut jantung sebanyak 25 kali.
Nah, menurut Sherwood tahun 2001, pemberian Ca+ semakin memicu pengeluaran Ca+ dari retikulum sarkoplasma. Nah, pasokan tambahan dari Ca+ ini tidak saja merupakan faktor utama memanjangnya potensial aksi jantung, tetapi juga menyebabkan pemanjangannya periode kontraksi jantung, sehingga jantung mampu berdenyut dengan kuat sekali. Nah, untuk kesimpulan dari praktikum kita kali ini, yang pertama, jantung katak masih bersifat automasi, artinya jantung masih berdenyut meskipun sudah tidak memiliki hubungan persarafan dan tidak memompa darah lagi. Jantung katak masih berdenyut walau katak sudah dalam keadaan mati. Hal ini terjadi karena adanya alat pacu jantung, pacemaker, yang selalu meletupkan potensial aksi secara otomatis. Yang kedua, jantung katak dalam keadaan sistol atau berkontraksi akan memompa darah keluar dan membuat ventrikel memendek dan bertumpuk serta berwarna merah muda. Sedangkan kalau dalam keadaan diastol, relaksasi, ventrikel akan memanjang dan berwarna merah tua. Nah, yang ketiga, larutan ringan bersifat menetralkan atau mengembalikan ke denyut awal, itu pada denyut jantung katak tadi. Yang keempat, larutan NaCl menyebabkan frekuensi rata-rata denyut jantung katak meningkat sebab dapat memicu jantung melakukan potensial aksi. Yang kelima, saat diberikan larutan KCl, frekuensi denyut jantung katak melemah dan hanya bagian atrium yang berdetak. Yang keenam, saat diberikan larutan CaCl2, frekuensi denyut jantung katak makin melemah dan hanya bagian atriumnya saja yang berdetak. Nah, larutan KCl dan CaCl2 ini membuat jantung katak berada dalam potensial istirahat. Baiklah, terima kasih. Itulah hasil dari presentasi praktikum kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.